wabarakatuh. Sahabat semua, para pemerhati ketahanan pangan Indonesia. Hari ini kita ada di sebuah kawasan. Coba dilihat ya, sekitarnya hijau nih ya. Beragam tanaman, ada jagung ya. Ini tomat ya. Di situ ada kedelai. Kemudian ada padi dan seterusnya. Ini adalah tanda bahwa Indonesia Nusantara adalah hijau penuh kehidupan. Jadi ketahanan pangan ini adalah sebuah konsep yang harus kita siapkan bagi generasi muda, generasi pelanjut bangsa, untuk mereka mengolah tanah ini menjadi produktif. Bisa kita lihat ya, banyak tanah di sekitar kita itu tidak bisa diolah ya, karena tidak ada orang yang perhatian atas manfaat tanah itu. Sebenarnya cukup mudah ya untuk mengolah tanah itu. Satu, ketersediaan air. Dua, adanya pupuk ya yang mendukung, bisa pupuk organik, pupuk kandang dan semacamnya. Kemudian ada orang-orang yang perhatian untuk menanam. Menanam ini kaitannya dengan ketersediaan bibit ya, bisa dalam bentuk namanya biji-bijian ya dan semacamnya, yang perlu ditabur dan ditaruh di tempat yang ada. Dan disitulah nanti muncul siklus perawatannya ya. Jadi mulai dari menanam, menumbuhkan, kemudian mengembangkan dan membuahkan. Dan itu harus menjadi satu kesatuan sehingga nanti muncul ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kalau sekarang namanya integrated farming ya. Ya. Jadi bagaimana pertanian itu terpadu mulai dari pembibitan sampai dengan pengolahan dan kemudian bisa dikonsumsi dengan masyarakat di sekitarnya. Kita berobsesi bagaimana tema ini bisa bersambung dengan tema pendidikan, karena pendidikan adalah sumber masa depan ya. Dan nanti kita ingin Abah Lukman ini membantu menginstal ya, bagaimana pendidikan ketahanan pangan itu bersambung. Nah, mungkin beliau bisa ada tambahan ya tentang tema ini. Iya, terima kasih Bang Herman. Jadi menarik sekali teman-teman semua bahwa ada beberapa orang yang masih perhatian dengan kekuatan kita di Indonesia, yaitu di sektor pertanian atau bisnis. Dan tentunya ini perlu didukung dan perlu ditindaklanjuti. Kenapa demikian? Karena dalam kekuatan kita yang ada ini kita harus belajar benar, mempersiapkan secara benar. Iya. Mungkin banyak lahan kosong yang masih belum bisa optimal, karena mungkin perawatannya mungkin kurang serius, perencanaannya mungkin, atau mungkin di SDM-nya belum update dengan kemajuan zaman. Sehingga dengan demikian, kita merasa bahwa ini perlu suatu langkah gitu ya. Langkah yang konkret, yang di situ juga akhirnya kita harus melakukan suatu aksi, dan itu melakukan suatu perencanaan dan mungkin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, khususnya pada menunjang tentang ketahanan pangan ini. Dan insya Allah belum banyak sekolah yang ke arah itu. Dan di Indonesia kalau saya lihat ada 10.650 pendidikan non formal yang ada. 1650 PLS itu ya, pendidikan namanya PKBM, Pusat Bimbingan Belajar Masyarakat, yang itu masih fokusnya cuman menyelesaikan ijazah untuk paket A atau paket C, atau mungkin lebih banyak paket C. Tapi skillnya mungkin lebih belum ke pertanian yang banyak, tapi lebih ke arah mungkin tata boga barangkali, atau mungkin menjahit dan sebagainya, atau salon barangkali seperti itu. Dan pertanian ini menarik karena di sini sudah ada terjadi suatu kegiatan yang luar biasa, dan moga-moga nanti kita bisa wujudkan dalam suatu rancangan kegiatan pembelajaran yang itu lebih fokus pada agrobis dan disupport oleh teman-teman ahli yang sudah menjalankan. Insya Allah itu suatu hal yang menarik. Moga-moga ini bisa terwujud, dan mohon doanya teman-teman semua yang melihat tayangan ini, moga-moga kita bisa mewujudkan itu dengan kolaborasi tentunya. Kolaborasi dari insan pendidikan, kolaborasi dari teman-teman yang ahli, kolaborasi dari pemilik kebijakan. Dalam hal ini mungkin yang punya tanah bengkok adalah desa, dan juga beberapa investor yang mau tergabung dalam kegiatan ini sehingga bisa mewujudkan bersama. Gitu mungkin. Terima kasih. Jadi kita harus manai Nusantara adalah negeri dengan dua kekuatan, satu agraria, kedua adalah maritim. Jadi kita ambil satu spek dulu di agraris ini. Jadi kita pastikan bahwa Indonesia adalah sumber lumbung pangan dunia. Kita ingin pastikan tanah-tanah produktif ini tidak beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan yang besar, tapi menjadi tempat untuk menabur kemegahan ya, ketahanan pangan
bagi penduduk Nusantara dan dunia. Terima kasih. Bertemu lagi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, gitu ya.